Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Ade Fitria di Studio Leading the Change, di podcast Studio Leading the Change. Luar biasa sekali hari ini kita kedatangan narasumber. Kalau kemarin kita ngomongin tentang Festival Wisata Hutan Lampung 2022, hari ini ada lanjutannya mengenai Festival Wisata Hutan Lampung 2022. Terima kasih Pak Yayan. Mbak Ade. Iya baik Pak, sudah bisa hadir kembali, merupakan suatu kehormatan bagi kita bisa menghadirkan Pak Yayan. Dan halo Pak Indra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Yayan, sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa, kita hari ini ngomongin soal Festival Wisata Hutan Lampung 2022. Dan tentunya ada jingle yang luar biasa yang jadi theme song ya Pak ya? Ya, betul. Di kegiatan saat ini. Mungkin kalau misal teman-teman pernah di podcast kita sebelumnya, Pak Yayan merupakan Kepala Dinas dari Kehutanan Provinsi Lampung, dan juga ada Pak Indra merupakan pegiat musik kampung dan juga merupakan ASN di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Keren banget nih. Dan katanya theme song ini itu yang menciptakan Pak Yayan sendiri dan Pak Indra tentunya ya Pak ya? Betul, alhamdulillah. Baik, nanti mungkin bisa diceritakan teman-teman semuanya. Langsung saja, mungkin kenapa sih Pak mesti ada lagu tema wisata hutan Lampung ini? Terima kasih Mbak Ade. Tadinya nggak kepikir itu. Tadinya nggak kepikir kita butuh theme song. Jadi kami terus terang Dinas Kehutanan ini kan baru sekali ini melakukan kegiatan festival wisata. Teman-teman di kantor juga bilang, ini Pak kita ini ngurusin kehutanan, tapi kok sekarang kita ngurusin wisata. Kenapa? Dia bilang ada potensi wisata dalam kawasan hutan yang kalau tidak kita koordinasikan, tidak kita bina mereka, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan kawasan hutan karena kesalahan dalam memanfaatkan. Sebab kita harus angkat sebilang itu kan. Nah, jadi sejalan dengan itu kami berpikir kami tidak punya kemampuan untuk melakukan festival wisata sebetulnya. Karena kami orang kehutanan yang biasanya melakukan penanaman, rehabilitasi, mencegah banjir, membina masyarakat penanaman, gitu seperti itu, melakukan perlindungan hutan. Sekarang ke wisata. Jadi otomatis hal itu mendorong kami untuk melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Jadi kami undanglah banyak pihak untuk berdiskusi tentang bagaimana sih sebetulnya bentuk ideal festival wisata hutan itu bisa kita jalankan gitu. Dengan konsep-konsep seperti ini yang sudah kami rencanakan apakah sesuai gitu. Nah, dalam diskusi itulah kemudian muncul, Pak, bagusnya ini nih yang beliau ini nih Pak Indra ini yang kemudian menyampaikan bagusnya ada jingle katanya. Baru kemudian terpikir, oh iya juga ya kalau ada jingle ini akan lebih mantap. Sehingga jingle itu nanti kita akan pakai secara terus-menerus secara berkelanjutan ketika event festival wisata hutan Lampung itu dibuat gitu. Keren banget. Berarti ini lagu untuk tema Festival Wisata Hutan Lampung ini intinya tentang apa Pak lagu ini? Intinya sebuah ajakan sebetulnya. Sebuah ajakan untuk menikmati keindahan hutan. Jadi bahwa hutan itu indah loh. Ada banyak sekali potensi keindahan yang bisa dinikmati. Kalau kita masuk ke sana, kamu akan tertantang. Kamu akan tertantang. Jadi ada sisi adventure ketika bisa memasuki memanfaatkan wisata dalam kawasan hutan. Nah, kemudian mengajak bahwa ini ayo jaga kita. Bukan hanya buat hari ini kita manfaatkan, tapi terus nanti sampai generasi berikutnya. Itu sih sebetulnya. Waduh, keren banget. Mungkin teman-teman kita dengarkan sneak peek-nya dulu ya Pak ya. Sebentar aja ini untuk Festival Hutan Lampung. Oke. Hijaunya hutanmu, segarkan hidupmu, langkahkan kakimu, lengkapi ceritamu, jagalah dia agar lestari dan hidup kita akan berseri, bukan hanya saat ini tapi hingga generasi nanti. Keren banget sih Pak. Ini dari awal intronya aja udah keren banget ya Pak ya dari lagu ini. Mungkin kalau misalnya arti dari syair ini yang luar biasa nih Pak. Kalau saya lihat kan dari ada hijaunya tumbuhan, kemudian ini lebih menggambarkan ya Pak ya. Kalau misalnya dari Pak Indra sendiri mungkin bisa apa makna nih Pak syair dari jingle ini? Terima kasih Mbak Ade.
Terima kasih Pak Yayan yang sudah kolaborasi ini. Sebenarnya kalau mau tahu artinya lagu ya tanya sama penciptanya ya, Pak Yayan gitu ya. Jadi sedikit bocoran gitu bahwa lagu ini pasti seperti kata menambahkan Pak Yayan tadi bahwa ini berupa ajakan. Jadi lagu ini kan kalau kita mendengar lagu itu kan ada dua ada dua variabel yang terlihat di situ. Buat kitanya sendiri gitu kan, buat kitanya sendiri atau buat orang lain mendengarkannya gitu kan. Buat kita sendiri pasti kita juga sebagai orang di kehutanan yang berkecimpung di dunia hutan, berarti kita memang merasa hutan memang harus dijaga ya, harus dijaga. Terus yang lainnya kawan-kawan yang di luar kehutanan jadi aware gitu. Oh iya, hutan memang harus dijaga walaupun ajakan ini sudah bertahun-tahun lalu ya, bertahun-tahun sudah ada banyak-banyak ajakan untuk menjaga hutan. Mungkin itu ya. Jadi tetapi yang menambahkan Pak Yayan tadi bahwa hutan ini dijaga bukan hanya untuk kita aja. Ya, bukan hanya untuk kita aja, tetapi bukan milik kita sebenarnya, milik anak cucu kita. Begitu juga anak cucu kita lagi nanti bilang bahwa hutan bukan punya kita, tapi punya anak cucu kita lagi gitu. Jadi itu filosofinya. Jadi bahwa kita ini cuman dititipin aja keindahan hutan dan manfaatnya gitulah ya, Mbak Ade. Keren banget ini arti dari syair lagu ini. Mungkin Pak Yayan nih buatnya berapa lama nih Pak dengan kalimatnya indah ini diuntai gitu? Ya itu tiba-tiba saja kapan langsung WA ke Pak Indra nih begini nih, kayaknya begini. Kemudian kami diskusikan juga dengan teman-teman. Jadi kami buka diskusi forum ya Pak ya. Ya ada sebuah forum, kita ketemuan dengan mereka, kita tampilkan, kita perdengarkan lagunya. Ini begini, kemudian ada kritik, ada perbaikan dari mereka. Jadi inilah jadinya. Jadi saya kira kalau tadi dibilang saya yang menulis menciptakan, tidak, karena saya hanya memberikan inspirasi saja bahwa ini yang harus disampaikan gitu. Saya menulis segini, kemudian dikoreksi sama teman-teman, dan yang jelas musiknya sama Pak Indra. Kalau nggak ada musiknya nggak jadi tuh tulisan jadi lagu gitu, jadi jingga. Jadi Pak Indra yang punya peran yang terbesar dalam menciptakan jingle ini, saya kira. Oke, keren banget. Berarti ini proses untuk aransemen lagunya ini bagaimana Pak untuk pembuatannya? Mau dibilang cepet-cepet ya, karena gini, saya terlibat secara emosional pada saat kita FGD gitu kan. Jadi ketika kita bicara tentang hutan itu, saya udah langsung terbayang gitu kan bahwa ini harus lagu yang mengajak, ringan, tetapi mereka bisa gitaran di dalam hutan gitu. Dia pakai gitar satu aja dia bisa ya kan. Hijaunya hutanku gitu, udah mulai dapet ya feelnya gitu kan. Saya begitu saya sampaikan sama Pak Kadis gitu, Pak Kadis kasih ke saya, nggak lama lah kalau saya pikir kalau saya kan memang musisi ya, memang musisi ya. Kalau dibilang jago ya tiap hari saya memang urusannya sama musik. Yang harus dibilang jago itu yang buat syair dalam cuma satu malam gitu kan, ya kan? Itu Pak Kadis gitu kan. Saya juga kaget. Saya juga gini, pada saat dikasih bukan tugas ya, artinya Pak Indra, Pak ini lagunya kira-kira segini Pak gitu kan. Tapi saya jujur pengennya itu inspirasi idenya dari Bapak, karena memang saya kan nggak bisa menggambarkan secara utuh tentang apa sih hutan tuh kayak mana gitu kan. Saya bukan di situ gitu kan. Nah ketika datang itu lirik gitu kan, saya bilang cepat banget sih nih, saya bilang gitu. Saya bilang cepat banget, tapi saya tinggalin karena ada aktivitas gitu kan, aktivitas gitu kan. Terus saya kirim dengan gitar kosong aja, saya kirim. Pak Yayan juga balik, cepet banget gitu. Padahal kalau saya sih bilang cepet banget ya Pak Yayan, karena kan dia saya nggak tahu ya, mungkin kalau SD apa SMP pernah buat untuk pacarnya pakai puisi ya, cepet banget gitu kan, gitu kan. Itu cepet banget Mbak, cepet banget. Kira-kira kalau proses aransemennya nggak lama lah, mungkin kira-kira sehari 2 hari gitu, sehari 2 hari, karena memang lagunya itu kita saya terutama pengen minimalis, pengen minimalis. Alat musiknya tuh alat musik yang benar-benar nggak ribet. Artinya dia bukan yang sequencer, bukan alat musik elektronik gitu. Jadi kalau misalnya dia akordeon, ya kita pengennya akordeon asli gitu kan. Jadi kalau alat musik itu dimainkan dengan gitar, akordeon, terus bass aja sudah bisa jalan. Tapi ini ada unsur musik Lampungnya juga ada. Jadi ini karena ini masih sneak peek tadi dibilang tadi bocoran, kita masih ada sedikit lagi ada unsur musikalitas dari Provinsi Lampung yang sudah ditetapkan dimasukkan itu gamelan peging itu belum masuk. Insya Allah segera masuk gitu nanti gitu kan gitu. Keren banget nih, tidak hanya sebagai pejabat tapi ternyata punya jiwa seniman.
Yang kaget tuh tadinya nggak seniman gitu kan, tiba-tiba jadi seniman. Kalau saya kan memang bisa bilang saya seniman juga kan ya. Mungkin bisa 10 lagu Nah, Pak itu. Keren banget. Ya. Oke, berarti ini Pak, tadi kan kalau misalnya kita ada aransemen untuk lampunya juga ada ya, dalam ini. Nah, yang nyanyi nih Pak, yang untuk suaranya itu dari mana Pak? Bikin kaget lagi tambah. Dia pasti kaget lagi. Dari gitu. mana tuh Pak? Bahwa penyanyinya ya bapak ini juga. Pak Kadis salah satu penyanyi utamanya, ya kan? Salah satu penyanyi utamanya. Bisa dibilang boleh Pak Kadis deh ngomong kalau soal itu Pak Kadis saya tanya gitu. Siapa Pak yang nyanyi Pak? Dari Ya, enggak. Penyanyinya adalah penyanyi profesional yang memang suaranya bagus. Tetapi saya diminta untuk ikut menyumbangkan suara fals ini gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata ketutup tuh sama suara yang bagus itu kan. Jadi memang ini kolaborasi. Teman-teman dinas kehutanan banyak yang ikut menyanyikan, makanya nanti di lagu itu kelihatan ada banyak. Bahkan ada anak-anak rimbawan yang ikut mengisi. Ya, ada anak-anak rimbawan. Itu idenya Pak Indra, anak-anak harus masuk. Kemurnian suaranya itu untuk menunjukkan bahwa ini memang hutan tuh buat generasi mendatang loh. Gitu. Ada filosofinya di situ. Ada filosofinya. Oke, ngomong-ngomong soal filosofi ini pasti nanti akan panjang ya Pak ya. Maksudnya akan banyak nih Pak yang ini. Oke. Berarti dalam proses rekaman ini berapa lama nih Pak? Kalau rekamannya sendiri? Rekamannya 1 malam. 1 malam kami berkumpul di studionya teman-teman ini, studionya HML. Kemudian di tag sama-sama, di tag satu-satu. Ya dengan teknologi disatukan menjadi sebuah lagu yang ringan, tapi saya berharap sih kalau teman-teman nanti dengarkan itu punya arti yang dalam. Syairnya tidak terlalu sulit. Memang tadi seperti sama nih pikirannya bahwa ini lagu harus minimalis. Sekali 2 kali dengar orang udah hafal. Kalau terlalu kompleks nanti susah ngapalinnya. Sehingga ini bisa dipakai nyanyi nanti gitaran gitu. Karena memang ini lumayan enak lah. Keren banget. Jadi kalau misalnya tadi ini dan proses yang cepat dan juga se-passion ya Pak ya, maksudnya udah menjiwai. Kalau misalnya menjiwai ini cepat ya Pak. Berarti tadi untuk filosofi terdalamnya ini dia selain tadi untuk menggambarkan hutan kemudian edukasi, itu filosofinya tadi bisa disebutkan Pak? Filosofinya hutan itu bukan hanya dijaga, tapi bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi jaga dan manfaatkan. Itu ada di situ walaupun tapi itu yang paling penting jaga dan manfaatkan. Manfaatnya juga tidak hanya dari segi hanya sebagai hutan manfaat udara, tapi untuk kesehatan juga tentunya. Kesehatan betul. Ada healing ya katanya. Healing. Iya, biar nggak pusing. Karena kalau di zaman sekarang apa-apa healing gitu ya Pak ya. Baik, ini keren banget. Kalau untuk menurut Bapak, pertama kalau misalnya dari Pak Indra sendiri gitu. Hari ini kan ada banyak ya Pak lagu-lagu jingle gitu ya Pak ya. Berarti sudah berapa lama Pak untuk jingle-jingle untuk Provinsi Lampung ini? Untuk saya maksudnya? Iya, untuk dari Pak Indra sendiri. Kalau saya buat jingle itu udah banyak juga ya. Jadi kayak kalau misalnya saya kebetulan berdinas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Di situ ada festival yang sekarang ini menjadi tahun 31 tahun, Festival Krakatau. Saya hadir di Festival Krakatau, artinya bagian daripada pengampu juga di situ, asli pekerja di situ. Itu Festival Krakatau sudah 25 tahun. Ketika itu saya tanya sama Ibu Kadis pada saat itu, Bu Herlina, Bu Herlina Warga Negara. Bu, izin tanya, saya bilang gitu. Saya belum masuk di salon 4 apa belum, masih staf biasa ya dari Lampung Tengah. Saya pindah ke situ, pindah ke provinsi. Saya tanya. Pada saat itu dia marah dalam tanda petik ya. Artinya kita tanya, ini kok staf kok nggak tahu gitu kan? Festival Krakatau kan harus tahu semua gitu kan? Dia bilang, kamu tuh tanya itu 25 tahun katanya. Udah cukup lama ya, Bu, saya bilang gitu. Nah, kalau lama seperti itu, pernah nggak denger theme song, saya bilang itu, atau jingle? Apa itu kata dia? Jingle itu, Bu, saya bilang, saya kasih keterangan ya. Jingle itu adalah biasanya kalau di dunia sekarang nih adalah satu media promosi juga ya kan, seperti promosi, ajakan gitu kan. Di situ banyak nilai-nilai di lagu jingle itu. Akhirnya dibuatlah jingle di provinsi ini yang Festival Krakatau di tahun 2015. Begitu juga kan ada 2 yang ikonik di kegiatan di Sparekraf
ya di Suareklat. Ada Muli Menganainya. Muli Menganai itu juga sama ikonik banget kan ya Pak ya. Ikonik itu dibuatkan juga theme songnya. Nah, jadi dari situ mungkin secara filosofi gitu ya. Saya selalu melihat bahwa kalau ada kegiatan yang nggak ada lagunya gitu, bukan hanya musisi ya, bukan hanya musisi, tapi ajakan tersebut ya. Kita kan biasanya kalau sedih kita pengen disandarkan dengan lagu sedih, gitu kan. Kalau lagi bahagia dengan lagu bahagia. Nah ini kita lagu jingle untuk promosi juga gitu kan. Akhirnya udah banyak juga lah Mbak, udah banyak. Jadi ada Muli Menganai, ada Festival Krakatau, ada theme songnya Lampung The Treasure, termasuk kalau saya masih di kabupaten kemarin tuh saya buat Marsna Lampung Tengah tuh saya yang buat Mars Lampung Tengah gitu Mbak. Jadi luar biasa banget ya Pak ya. Lumayan banyak ya, seniman banget. Cuma beda nggak gondrong, nggak pakai gelang-gelang ya. Iya Mbak Ade, iya. Ya mungkin kalau misalnya kan kalau tadi kita sudah mendengar nih Pak ya untuk snapback untuk lagu jingle ini kapan Pak rencananya akan di-launching? Insya Allah awal bulan Juli nanti. Awal bulan Juli nanti kita launching. Kami bikin perencanaan kegiatan dulu. Nanti kita bikin launchingnya. Akan ada launching untuk lagunya dan bisa diakses ya Pak di website-nya? Insya Allah ya, supaya semua teman-teman tahu lah ya lagu ini. Dan keren banget kalau misalnya teman-teman sendiri, kita kan di podcast sebelumnya kita harapannya Festival Wisata Hutan Lampung ini akan menjadi agenda tahunan dan akan menemani Festival Krakatau dan betul. Dan tentunya jingle ini bisa dipakai ya Pak ya. Seterusnya itu harapan. Jadi legasinya Pak Kadis, bahwa dari peninggalnya ada ini jingle selama tema Festival Hutan ada ya, lagu jingle itu selama masih bagus ya dipakai. Keren banget ini untuk ini. Jadi berjiwa-jiwa anak muda ini tetap ya Pak ya, berjiwa. Masih muda ya Pak ya? Berjiwa muda ya tentunya. Usia. Ya keren banget kalau kita ngomongin soal jingle dari Festival Wisata Hutan Lampung ini. Tentunya ini kan apakah ada maksudnya dari kolaborasi lain gitu Pak selain dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan? Ya itu tadi kan kolaborasi dengan Himpunan Musisi Lampung. Himpunan Musisi Lampung. Himpunan Musisi Lampung. Nanti mungkin ketika puncak acara itu akan ada Forest Jungle Festival, Jungle Music Festival. Jungle Music Festival itu kolaborasi dengan teman-teman HML. Jadi nanti teman-teman HML nanti kami siapkan panggung. Mereka nanti melakukan performance di situ untuk mendukung kegiatan puncak acara Festival Wisata Hutan itu. Itu Jungle Music Festival itu teman-teman dari HML yang ngisi. Teman-teman HML yang ngisi. Ada beberapa komunitas musik juga. Dari lain gitu ya Pak ya. Itu keren, bisa jadi ciri khas ya Pak tentunya. Insya Allah mudah-mudahan. Itu yang di Tahura di bulan Juli nanti ya Pak. Wow, keren banget teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yang ingin mengetahui tentang budaya Lampung juga ada di situ semua ya Pak ya, di HML itu. Ya, kita harapkan pada saat panggung itu juga kawan-kawan menyanyikan, membawakan lagu-lagu yang bertema tentang lingkungan ya. Wow, lingkungan gitu. Keren banget. Jadi dan tentu saja jingle ini akan berkumandang. Itu ada lombanya Pak? Ada nggak Pak? Belum sepertinya belum. Kalau untuk jingle belum dinyanyikan lomba, tapi saya sih berharap nanti satu waktu kita akan bikin juga event lombanya supaya nanti mungkin variasi musiknya gitu kan. Jadi nanti mungkin lagu jingle ini akan punya genre banyak ya. Genre banyak. Genre banyak. Nanti mudah-mudahan kita rencanakan berikutnya. Ya, siap. Ini tambahan. Iya Pak. Jadi karena lagu ini kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan tentunya dan HML ya. Karena salah satu penyanyi utamanya adalah Bang Angga itu dari HML, dari Ketua Himpunan Musisi Lampung. Lagu ini saya harapkan juga kepemilikannya juga jelas ya. Jadi memang saya serahkan langsung sama Pak Yayan. Nanti kalau didaftarkan, saya maunya sih didaftarkan ke Kumham dulu, gitu kan. Lagu ini biar punya dasar hukum yang kuat. Walaupun kalau lagu itu asas hukumnya adalah deklaratif ya. Jadi ketika kita sudah kumandangkan bahwa itu lagu kita, lagu Pak Yayan, itu sudah punya nilai hukum. Tapi lebih kuat lagi, sebaiknya didaftarkan di Kumham, di Kamkum. Jadi karena gini. Nada-nada itu sangat akrab untuk
kopi, Pak. Oke. Iya, nadanya sangat akrab untuk di kopi, gitu kan. Jadi ketika kita jangan sampai kita lagu kita nanti dinyanyikan satu kuplet satu baris gitu, itu lagu saya itu, gitu kan. Ya, tapi kita tidak bisa menuntut gitu, ya kan, tidak bisa menuntut apa. Enggak, sebenarnya bukan tuntutan ekonomis ya, tapi ada sisi moral di situ karena kita lumayan Intelektual. intelektual kita lumayan bukan menguras ini ya, tapi ada sesuatu Ada pikiran yang kita tuangkan dalam sebuah lagu itu. Di jiwanya itu, iya, Pak. Harus dijaga. Iya, gitu. betul. Gitu. Itu mungkin itu, Mbak Ade. Wah, keren banget karena ini filosofinya juga secara luas, memang untuk edukasi masyarakat luas dan juga ini tadi ya Pak ya, dan kolaborasi berbagai pihak, dan itu memang harus dijaga ini untuk dipatenkan tentunya. Paten ya Pak ya? Iya. Betul. Didaftarkan haknya, hak moralnya, hak intelektual tadi ya Pak. Ya, itu Keren. ke Kumham gitu. Ya, siap. Gitu Pak Yayan. Ya, insya Allah nanti kita menjadi langkah berikutnya nanti setelah launching kita coba untuk. Iya, luar biasa. Dan tadi kan kalau bisa ada lomba ya Pak Yayan ya. Mungkin bisa di tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah nanti kita bicarakan berikutnya supaya festival wisata hutannya juga jadi lebih ini kan, lebih hidup kan. Iya, betul. Iya. Jadi lebih punya ini ya, apa namanya, sebenarnya Pak Kan juga tanya saya, kayak mana festival? Oh, festival itu sebenarnya bentuk utamanya ya silakan yang mau melaksanakan gitu kan. Artinya tidak ada aturan baku tentang festival itu gitu kan. Kalau mungkin kalau seremonialnya tentu pasti ada gitu kan. Tapi bentuk utamanya main course festival itu adalah punya kita asli. Mau diapain gitu pokoknya itu punya kita. Termasuk bersih hutannya, menjaga memberikan edukasi hutan kepada masyarakat umum gitu. Bentuk festivalnya. Terus penulisan esai, lomba foto itu udah benar banget. Udah keren banget. Kita aja yang orang pariwisata yang tiap hari ngurusin festival ya, wah ini keren sih gitu. Makanya ketika kita minta, Pak boleh nggak itu jadi road festival Krakatau? Boleh banget. Itu kan karena kita pengen gini. Ini sekalian ya. Betul. Festival Krakatau itu bukan punyanya Dinas Pariwisata. Iya kan? Kalau festival hutan kan udah jelas ya, festival hutan punya kehutanan, dia kan yang mengampu tentang hutan. Tapi kalau festival Krakatau itu punya Provinsi Lampung. Nah, ketika kawan-kawan dari kehutanan datang, boleh nggak kami yang tanya, boleh nggak kita kolaborasi bahwa festival hutan itu bagian daripada festival Krakatau? Boleh. Itu senang banget itu. Bener banget. Jadi kalau nanti ada dari Dinas Kesehatan, ada festival kesehatan misalnya gitu, lomba bersih apa misalnya dijadikan salah satu menu di festival Krakatau, kita juga senang banget. Biar festival Krakatau juga lebih kerasa semuanya gitu Mbak Jadi Ade. berbagai pihak tadi ya Pak ya, semuanya ikut di sini gitu. Dan apalagi kan Pak Gubernur punya janji kerja Lampung kayak festival. Keren cocok betul. Semua ikut. Jadi semua OPD kalau bisa punya festival, gitu kan, gitu. Kalau salah Lagawi Pesnya siapa Pak ya? Lagawi Pes itu ya, gitu. Ada banyak sekarang festival tuh kalau kita dengar kata festival, kita seneng tuh tiap hari itu. Wah, gitu sudah mulai bergeliat lagi kan ya. Perekonomian sudah bergeliat lagi, pelaku-pelakunya sudah mulai aktif lagi. Lagi ini sebuah dobrakan dari Dinas Kehutanan tentunya. Karena kan sebelumnya belum pernah ada festival kehutanan ya Pak ya di Provinsi Lampung. Dan ini merupakan gebrakan yang bisa maksudnya tidak hanya untuk orang tua, anak muda, semuanya bisa terjamah. By the way, ada satu lagi Mbak. Silakan. Tahun 2020 kemarin, 2020 kalau nggak salah ya 2020, kami juga ada Musik Forest namanya. Musik Forest. Apa tuh Pak Musik Forest? Jadi kita ada konser musik di hutan. Dan memang pilihan salah satunya itu kita ke OPTD-nya itu Bu Eni gitu. Kita sudah lihat itu di hutan. Kita mau buat festival musik di hutan di Tahura. Tapi karena sekali lagi sesuatu kita kan bahwa kita di refokus, kita lebih penanganan COVID lebih penting gitu gitu. Jadi memang bahwa aware kita tentang hutan itu udah ada sebenarnya. Bahwa festival hutan itu sudah ada. Tapi yang benar-benar buat malah orang kehutanan itu tambah keren gitu kan, tambah keren banget gitu. Lebih jiwanya lebih dapat lebih dapat banget. Jadi berarti tahun depan Festival Forest. Musik Forest. Bisa jadi bagian dari festival wisata. Kalau sekarang kita punya Jungle Music Festival, nah itu Musik Forest masukin di situ. Betul, Musik Forest. Kan jadi kolaboratif tuh kan. Nah, jadi kita dorong kolaborasi. Iya, betul. Jadi harapan mungkin bisa jadi acara nasional kalau misalnya kita tahu mantep itu. Ada jazz gunung ya. Itu juga. Nah, ini tambahan ya. Supaya tambahan ini. Jadi saya kemarin kan nanti Minggu Pak
Kalau Iya. berkesempatan itu di PKWR di Pasar Seninya itu ada tampilan musik jazz dan blues. Oke. Itu yang menggagas kebetulan mantan Kepala Dinas Pariwisata dulu Pak Masri Yahya, kalau tahu Pak Masri Yahya. Nah, saya bilang juga, Bang, mau nggak tampil di ini nanti? Saya bilang gitu, kalau ada slotnya nanti. Boleh banget gitu. Jadi saya bilang gini, saya bilang sama Mas Bagus gitu, mau nggak dibuatin jazz hutan? Iya, Iya kan? jazz hutan. Oh, jazz hutan. Jadi Jazz gunung ada, jazz hutan. Ini jazz hutan gitu kan, kita buatkan tempatnya, di mana tempatnya. Jadi kalau misalnya penampilan jazz di lokasi terbuka itu sepertinya tidak kaku ya Pak. Ya, Tidak kaku. betul. Jadi bukan stage-nya itu bukan stage yang wah harus rigging harus apa. Kalau ternyata nanti ada stage-nya kita buat bisa dari apa namanya kayu-kayu, dari dom Betul. bekas, terus kita lihat ini. Jadi kayak model-model tahun 70-an kalau orang Belandongan gitu ya. Tapi tetap dapat soundnya bagus, Betul. orangnya juga sama-sama ngerasa penonton sama pelaku musiknya engagementnya bagus Iya. gitu kan. Nah itu saya juga setuju tuh. Nah, jadi menunya festival hutan kita nanti ada jazz hutan. Jazz hutan. Gitu. kan? Musik Keren, hutan, kan? jazz Ini hutan. gunanya kalau banyak ngobrol sama orang. Iya, iya, iya. Jadi Iya. inspirasi itu akan bermunculan. Iya, Betul. benar-benar. Ide-ide akan muncul Iya. baru Siap. dan saya kira layak dieksekusi. Mudah-mudahan Bisa, kita Pak. bisa ngobrol dalam diskusi berikutnya Iya. untuk 2023. Iya, iya. Amin, untuk FGD-nya. jazz hutan. Jazz hutan. Di dalam Festival Wisata Hutan Lampung Siap. menuju Road to Festival Krakatau. Oke, keren banget ini. Dan semuanya ini adalah kolaborasi yang sangat menarik dan sangat pokoknya epic ya Pak, kalau misalnya anak muda bilangnya epic banget sih ini, karena dari gagasan dari kehutanan sendiri yang membuat suatu festival, dan festival merupakan suatu gebrakan yang pangsanya itu tidak hanya untuk satu golongan tapi untuk seluruhnya. Seluruhnya. Keren banget. Kalau misalnya dari Pak Yayan sendiri, untuk menurut Pak Yayan nih, apakah lagu festival ini yang jingle tadi itu sudah sesuai harapan Pak? Ya, sesuai harapan karena tadi pendek, minimalis ya, pendek, apa namanya, kemudian pesannya nyampe gitu. Oke. Pesannya untuk jadi tidak hanya menjaga, tapi kita bisa manfaatkan, jaga, manfaatkan supaya lestari. Nah, Wah, jadi kan ya. dapat tuh tiga-tiganya. Kalau kita jaga, kita boleh manfaatin, tapi Iya. tetap jaga, Jaga. supaya manfaatnya ini lestari. Lestari. Tetap lestari dengan visual Jadi nanti filosofi anak anaknya muda. Ade, anaknya Mbak Ade, cucunya Mbak Ade masih bisa nikmati. Iya. Ketahuan nanti kawasan hutan. 50 tahun ke depan masih ada. Wah, masih 100 ada, tahun bahkan masih lebih ada. bagus hutannya Iya, kan. betul. Gitu. Keren luar biasa. Keren banget. Jadi filosofinya itu tidak hanya sebuah lagu, tapi ini bisa untuk banyak untuk edukasi Betul. tentunya. Iya. Oke, untuk yang dari mungkin dari Pak Yayan dulu Pak, Iya. untuk yang diharapkan dengan adanya lagu Festival Hutan tadi itu selain tadi apa namanya mengedukasi, ini apa lagi Pak, mungkin ada? Ya, supaya lagu ini bisa mendorong promosi kegiatan festival wisata hutan. Ya. Jadi agar teman-teman semua masyarakat tahu bahwa begitu dengerin ini, oh festival wisata hutan. Ya. Dan dengan terpromosikannya melalui lagu ini, kemudian ada banyak kalangan yang kemudian menganggap bahwa ada potensi yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa nikmati dalam kawasan hutan. Keren sekali. Jadi ikonik ya Pak lagu ini ya Mudah-mudahan. harusnya. Kalau dari Pak Indra sendiri, Ya, lagu ini tidak menyatakan waktu, ya. tidak menyatakan tempat, ya kan? Ya. Tidak menyatakan apapun, tapi ada kalimat-kalimat yang tidak terkungkung sama waktu ya, waktu Iya, dan tempat. benar. Jadi tidak ada juga misalnya dia bilang festival hutan, tidak. Iya. Ya. Jadi memang lagu ini bisa dipakai hal yang berkenaan dengan pelestarian hutan dimanapun. Iya, Iya. betul. Dimanapun. Jadi bukan hanya festival hutan. Jadi kita festival, kalau menjaga hutan kan bukan pada saat festival saja Iya. kan? Benar. Iya kan? Iya. Jadi lagu itu bisa kapan saja gitu ya. Jadi kita harapkan pada kawan-kawan yang mau berwisata hutan, kalau misalnya dia bawa gitar nih misalnya gitu, dia udah lagu itu dia sambil nyanyi, sambil dia bergoyang misalnya senang, tapi lagu itu juga nyampai ke dia kan, ada ini, oh iya lagunya harus Pesan dijaga. moral. Gitu, pesan moralnya juga ada di situ gitu. Betul, Jadi betul. itu. Oh, keren banget ini, luar biasa. Mungkin Pak Yayan, Pak Indra, ada closing statement tentunya untuk Festival Wisata Hutan Lampung 2022 ini. Mungkin dari Pak Yayan dulu, silahkan Pak. Datang dan kunjungi Festival Wisata Hutan Lampung 2022. Mari kita sukseskan sama-sama program ini dengan tetap menjaga hutan agar terus lestari. Baik, luar biasa sekali. Kalau dari Pak Indra, Saya sih copy paste ya. Saya Iya. copy paste gini, manfaat ya.
manfaat, jaga, lestari. Itu keren banget. Jadi manfaatkan, ya kan, manfaat itu apa aja ya, boleh bisa dari wisatanya, boleh hasilnya, gitu ya kan. Jaga, kita jaga, lestari karena dia tunggu anak cucu kita. Gitu Mbak. Karena bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk nanti-nanti tentunya. Betul. Luar biasa banget dengan narasumber kita sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Yayan, Pak Indra. Terima kasih, semoga sehat selalu yang sudah menyempatkan langsung hadir ke studio Leading the Change ini. Untuk teman-teman semuanya, untuk tahu mengenai Festival Wisata Hutan Lampung 2022 sudah ada di deskripsi video kita. Jadi teman-teman semuanya, kalau nanti ingin mengikuti rangkaian kegiatan dari Festival Wisata Hutan Lampung, bisa menghubungi arah hubung yang ada. Kemudian kalau untuk jingle lagu ya Pak, nanti akan ada hadir di bulan Juli tentunya. Dan teman-teman harus bisa akses ya Pak, di mana Pak? Di website. IG-nya Dinas Kehutanan dan Facebook ya. Oke, nanti ada Instagram dan juga Facebook dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yan, Pak Indra. Ya. Luar biasa teman-teman semuanya untuk bincang-bincang di podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman semua untuk dapat mengedukasi mengenai hutan, terutama di Provinsi Lampung ini. Saya Ade Fitria dari Studio Leading the Change. Terima kasih and bye-bye.